Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan pembagian kerja organisasi retail yang akan diaplikasikan secara online. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait bagian struktur organisasi dari kelompok saya. Next. Next lagi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian 1. Bagian 1 terdapat dari saya selaku pemilik usaha ingin pertama-tama membuat rencana kerja dan keputusan dalam kegiatan target penjualan produk. Tugas saya yang kedua, selain itu mengelola dan memotivasi karyawan atau staf bawahan. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap operasional produk kopi dan frozen food yang kita jual. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait bagian terhadap fungsional. Pertama-tama, terdapat bagian yang pertama direktur, yang kedua ada pengelola pesanan dan customer service, yang ketiga ada pengelola keuangan, yang keempat ada pengelola sosial media dan marketplace, yang kelima ada pengelola stok dan pergudangan, yang keenam ada pengelola packaging dan delivery. Next. Yang selanjutnya, bagian organisasi produk. Yang pertama adalah pimpinan. Yang di bawahnya ada bagian produk kopi dan bagian produk frozen food. Pimpinan di sini bertugas sebagai mengatur seluruh jalannya keproduksian. Lalu di bawahnya bagian produk kopi dan bagian produk frozen food bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dan dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya. Bagian manajer produk yang bertugas melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Manajemen pemasaran yang bertugas melakukan perencanaan penjualan atau kegiatan marketing agar produk tersampaikan ke tangan konsumen akhir. Next. Manajer logistik merencanakan, mengarahkan atau mengkoordinasi pembelian, pergudangan, distribusi, perakiraan, layanan langganan, atau layanan perencanaan, mengelola personil logistik dan sistem logistik, dan mengarahkan operasi sehari-hari. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagian berdasarkan geografis. Di sini saya akan membagikan beberapa wilayah dalam penjualan menurut geografis. Yang dimana di Surabaya saya membagi wilayah di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, dan juga Surabaya Selatan. Di sini juga saya memberikan satu manajemen di setiap wilayah. Mengapa saya tidak memberikan wilayah di pusat kota? Karena yang pertama, brand yang kami buat belum bisa menyeimbangi produk yang sudah ada di kota. Maksudnya adalah kompetitor yang sebelumnya sudah ada dan memiliki brand lebih kuat dibandingkan brand yang kita miliki saat ini. Yang kedua, kami juga fokus sebelumnya di daerah pinggiran kota Surabaya dengan tujuan memperkuat brand serta memperkenalkan produk agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Serta di sini juga kan saya telah memberikan manajemen di perwilayah dengan tujuan agar manajemen juga lebih fokus dalam memperhatikan kondisi wilayah
serta perilaku konsumen di wilayah tersebut. Karena dipastikan di masing-masing wilayah pasti memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda. Di sini dengan tujuan untuk mempermudah penjualan produk. Next. Baik, untuk yang selanjutnya pada bagian berdasarkan kombinasi. Next. Yang pertama, pada bagian ini terdapat manajer operasional yang mempunyai tugas untuk memantau kinerja dari seluruh bidang yang dimiliki, seperti keuangan, pelayanan, stok dan perdagangan, dan juga packaging dan pengiriman. Selain itu, juga bertanggung jawab atas hasil kerja dari semua bidang. Lalu, yang berikutnya, pada bagian keuangan memiliki peran untuk mengelola jalannya arus keuangan demi satu tujuan, serta membuat dan mengembangkan strategi yang digunakan untuk berinvestasi dana dari sebuah perusahaan. Ya, selanjutnya ada bidang pelayanan. Di sini yang dimaksud pelayanan yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen agar dapat berinteraksi dan menjaga hubungan baik antara pembeli dan penjual. Jadi di sini pelayanan yang disediakan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada media sosial. Di sini media sosial kita memberikan pelayanan melalui beberapa platform yaitu Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu ada marketplace. Di sini kita juga memberikan pelayanan melalui platform yaitu Shopee, GoFood, dan GrabFood. Lalu setelah pelayanan terdapat stok dan pergudangan atau yang bisa disebut logistik. Gunanya adalah untuk menjaga dan mengontrol stok produk yang akan didistribusikan kepada konsumen. Lalu yang terakhir ada distribusi yang dimana merupakan menyalurkan hasil produk kepada konsumen. Pada distribusi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu packing dan pengiriman. Pada packing akan mengemas produk agar menarik dan tetap terjaga secara visualnya. Sedangkan pengiriman yaitu melakukan pengiriman produk hingga menuju tangan konsumen akhir. Demikian pemaparan pembagian kerja bagian organisasi retail yang kita aplikasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.